Hai Sobat FIP, kembali lagi pada podcast kita kali ini. Podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya Laksmi selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan langsung dari studio podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan yang sangat spesial hari ini kita kedatangan tamu juga yang sangat spesial, yaitu Koordinator Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tentunya mahasiswa PGSD sudah tidak asing lagi dengan beliau. Selamat datang Bapak Dr. Igede Margunayasa SPD MPD. Apa kabar Bapak? Kabar baik ya, baik. Jadi kesibukannya belakangan ini apa saja? Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan luar biasa sebenarnya ya. Kalau ditanyakan kesibukan ini luar biasa ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu juga begitu ya. Karena saya selain menjabat sebagai Korprodi di PGSD, juga menjabat selaku Sekprodi ya di S2 dan S3 Pendidikan Dasar di Pasca Sarjana Undiksa. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang lain ya selaku panitia ataupun ketua ataupun tim begitu ya. Terakhir ini adalah kegiatannya adalah untuk tim di program kompetisi kampus merdeka ya yang diusulkan oleh Undiksa. Dalam hal itu PGSD ikut juga di program itu ya, sehingga kesibukannya dari awal dari pembuatan proposal, kemarin persiapan visitasi kan, kemudian di visitasi sampai direvisi juga ya, itu full sekali kegiatannya. Bahkan satu lagi nih yang luar biasa itu adalah PPG-nya ya. Jadi PPG tahap 1 di guru kelas SD itu ada 6 kelas. Jadi saya harus memanajemen bagaimana pengelolaan PPG di PGSD itu sendiri ya. Mulai dari persiapan, kemudian penentuan instruktur ya. Selain itu juga saya selaku instruktur di sana. Jadi kegiatannya nyambung dari pagi ya. Pagi ada PPG dulu, habis itu di prodi, kemudian membantu di S2 begitu ya. Kemudian malamnya rapat. Jadi nyambung dari pagi sampai malam, besoknya pagi sampai malam begitu. Berarti jadi, sangat sibuk sekali ya Pak. Luar biasa ini. Apakah karena situasi pandemi ini apakah terhambat kegiatannya Pak? Karena kan kita tahu sistem pembelajaran pun daring. Apakah kegiatan-kegiatan Bapak selain mengajar itu juga ada terhambatnya? Kalau dibilang terhambat atau tidak, bahkan sebenarnya pandemi ini gini ya, luar biasa sebenarnya. Artinya gini, semua kegiatan karena berjalan secara daring, jadi semua kegiatan itu berjalan jadinya. Jadi kalau dulu kan misalkan ada rapat nih via luring kan, sekarang rapat A, ya kan rapat B, kalau jamnya bersamaan pasti kan salah satunya kan. Jadi bisa jadi di rapat A kita datang, di rapat B tidak datang kan. Nah karena ini adalah sekarang pandemi daring kan, jadi rapat bersamaan pun kadang-kadang harus jalan kan. Jadi itu tempat A pakai laptop, yang satunya pakai HP kan, yang satunya mungkin pakai komputer ya atau PC ya gitu jadinya. Jadinya ada kemudahan bagi kita untuk datang di berbagai rapat gitu. Jadi kadang walaupun bersamaan itu tetap kita jalan jadinya. Jadi memang sih keuntungannya kita tidak perlu kesana kemari kan, tetapi kita tuh terus gitu loh, satu laptop, satu PC, satu HP gitu jadinya. Kadang pun kalau memang ada rapat yang tidak bisa diselenggarakan siang hari, akhirnya dibawa ke malam. Kalau dulu kan pada saat luring mungkin tidak ada seperti itu kan. Karena pada jam kerja saja jam kerja Pak. Sekarang udah nyambung jadi dari pagi sampai tidak memandang waktu berarti. Tapi luar biasa, saya konsepnya kan menikmati itu. Artinya segala kegiatan itu saya coba lakukan, ya kan. Itu aja prinsipnya, sehingga entah itu berat tidak berat tetap akan saya lalui kira-kira begitu. Benar sekali. Jadi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga mengikuti segala kegiatannya, tetap harus mengikuti Pak ya. Makanya ini saya udah bawa ini kesibukan karena terus di depan laptop ini saya bawa ini. Tetap harus mendampingi gitu, juga. Ya. Jadi kalau udah mata kayaknya agak gimana, harus pakai ini lagi supaya lebih seger gitu. Jadi tetap harus menjaga kesehatan walaupun kegiatannya sibuk sekali ternyata Pak ya. Ya sibuk sekali, tapi yang tidak kalah penting juga kan saya ada istri sama anak di rumah kan. Jadi sampai di rumah tuh anak dulu saya kerjakan, baru rapat gitu.
Jadi nggak boleh itu dilupain anak sama istri itu walaupun sibuk. Keluarga tetap nomor satu. Tetap ya. tetap itu harus. Benar sekali, keluarga harus tetap dinomorsatukan. Jadi pada podcast kita kali ini kita akan membahas program studi yang Bapak pimpin, yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mungkin jadi sekarang banyak siswa-siswi yang akan melanjutkan jenjangnya ke perkuliahan. Mungkin Bapak bisa beritahu atau share tentang apa sih program studi pendidikan guru sekolah dasar untuk adik-adik kita yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan perkuliahan. Terima kasih ya, pertanyaan luar biasa. Jadi kalau bertanya tentang PGSD, yang pertama saya bercerita dulu dari ini yang stop map. Jadi kami kalau di PGSD stop map udah seperti ini. Sudah menyiapkan ya. Jadi eksklusif ya. Jadi kalau ada kegiatan apa, ada tamu atau ada yang lain gitu, kita pakai stop map yang menurut saya ini luar biasa gagah begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau berbicara tentang prodi PGSD, kalau kita mengacu pada SMMPTN ya tahun 2021 ini, yang pertama PGSD itu masuk ke 10 prodi terfavorit. Wah, hebat sekali 2021 PGSD Undiksa. Jadi untuk itu kita ada di peringkat 1 ya di Undiksa. Kalau terfavoritnya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi keketatan, kita masuk 10 besar, masuk ke peringkat 4. Jadi yang pertama itu kalau keketatan itu kan prodi kedokteran, habis itu ada manajemen, ada akuntansi, baru PGSD. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa ambil, ya PGSD ini luar biasa sebenarnya. Gitu. Hebat sekali program studi PGSD. Sepertinya banyak sekali peminatnya di program studi ini, Pak ya. Okay. Kalau peminat itu favorit ya, nomor 1 dia. Kemudian kalau dari sisi keketatan antara pelamar dengan yang diterima, kita masuk ke peringkat 4 di Indonesia ini. Gitu. Lalu saya ingin tahu nih, karena banyak peminat dan keketatan yang Bapak sudah jelaskan tadi, tentu saja akreditasi PGSD sudah unggul ya. Okay. Bisa dijelaskan mungkin Pak, apa sih benefitnya untuk mahasiswa yang bergabung ke program studi PGSD? Apakah ada benefitnya nanti untuk mahasiswa lulusan PGSD? Karena saya dengar akreditasi itu sangat penting nanti di dunia pekerjaan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa juga. Nah, sebelum saya masuk ke akreditasi, saya akan paparkan juga programnya. Sebelum kok sampai sih masuk akreditasi A itu ya. Yeah. Jadi di PGSD sebenarnya ada 6 program yang sudah kita susun bersama-sama dengan teman-teman. Yang pertama ada namanya PGSD Career Development. Jadi di situ nanti memberikan wawasan, tambahan, soft skill, kompetensi ya kepada mahasiswa dan lulusan. Ya, jadi yang pertama di situ ya, nanti bagaimana lulusan setelah tamat dia bisa berkarir. Misalkan ketika menjadi guru, karirnya dia gimana menjadi kepala sekolah, gimana menjadi pengawas. Bahkan kalau bisa itu menjadi kepala dinas dan lain sebagainya, pengelola bimbel dan lain sebagainya. Jadi di situ kita ada berikan mendatangkan bintang tamu ya, narasumber begitu ya, narasumber begitu ya, ada alumni ya, baik dari yang sukses, misalkan ada uji CPNS dia punya nilai yang besar, kita datangkan sehingga ini dia berbagi kepada adik-adik kelasnya gitu. Berbagi pengalaman untuk adik-adik tingkat sehingga adik tingkatnya juga bisa termotivasi mengikuti. Itu salah satunya ya dari PGSD Career Development. Yang kedua di situ ada kegiatan pembinaan wirausaha mahasiswa. Jadi kita datangkan yang selama ini kita gandeng itulah WMS, Wirausaha Muda Singaraja. Kemudian juga ada dari HIPNI juga kita gandeng ya, bagaimana nanti mahasiswa dapat mengembangkan wirausaha. Karena nanti targetnya itu adalah setelah lulus mau jadi guru, bisa juga berwirausaha kan. Nah, termasuk juga di situ di PGSD Career Development kita ada kegiatan English Bootcamp. Jadi bagaimana kita memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk melatih kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya. Karena nanti setelah tamat, mereka tidak hanya di guru sekolah dasar di nasional ya, bisa juga nanti menjadi guru di sekolah dasar internasional. Jadi bagaimana kemampuan bahasa Inggris itu harus kita tingkatkan. Karena bahasa Inggris juga menjadi bahasa internasional, sehingga mahasiswa pun harus mendapatkan setidaknya sedikit atau mengetahui lah bahasa Inggris itu bagaimana. Itu yang pertama. Sebenarnya kita ada 6 ini. Wah, banyak ya. Banyak kesempatan sekali. ini bagus sekali ya. Yang kedua itu adalah PGSD Center of Excellence in MBKM. Jadi bagaimana kami di Prodi PGSD mengembangkan Merdeka Belajar Kampus Merdekanya. Nah,
Kenapa kita kembangkan ini? Karena pengalaman di tahun 2020 kita masuk namanya menjadi pemenang hibah Center of Excellence, COE-nya. Di tahun 2020 memang ada kegiatan pertukaran pelajar ya. Kemarin hanya sedikit yang ikut, cuma 15 orang. Kemudian untuk KKN tematik itu cuma 5 orang kemarin ikut. Kemudian kalau asistensi mengajar itu ada 10 orang mahasiswa yang ikut. Tetapi di tahun 2021 ini luar biasa. Berkat pengalaman kita mengelola Center of Excellence itu, COE ya, dana hibah dari kementerian, sekarang ini untuk pertukaran pelajar, kita ada 127 mahasiswa. Wah, sangat banyak itu. Pesat ya. Bahkan itu sampai sekitar mungkin berapa persen itu ya, dari 15 menjadi 127. Jadi 27 nanti mereka kuliah di UNESA, 50 orang kuliah di UNES, dan 50 orang itu kuliah di UPI Purwakarta. Yang kedua, ada namanya asistensi mengajar. Dulu diikuti oleh 10 orang mahasiswa, kemarin kita berikan sosialisasi, sekarang itu ada terjun 196 mahasiswa semester 6 yang ikut kegiatan asistensi mengajar. Di 132 sekolah dasar, baik yang ada di Bali maupun yang di luar Bali. Wah, sangat keren sekali berarti mahasiswa-mahasiswa PGSD. Dua ini, tetapi nanti akan jalan, itu adalah satu, nanti adalah KKN tematik, ya kan, nanti di semester depan juga hampir sama, pertukaran pelajar sama asistensi mengajar. Apalagi nanti di pertukaran pelajar itu kan ada yang dari kementerian kan, sudah di launching kemarin programnya. Nanti pasti akan kita ikuti. Nah, saat ini juga mahasiswa di PGSD ada ikut juga kegiatan yang didanai oleh kementerian. Namanya itu adalah program kampus mengajar, KMP. Ya, itu mahasiswa kita di prodi PGSD itu lolos 22 orang. Ada yang di Bali, kemudian ada 2 orang, ada yang 3 orang, ada di Banyuwangi, Sidoarjo, sama di Sumatera 1. Jadi dia memang mendapat pendanaan murni dari dana kementerian. Itu namanya program kampus mengajar. Kampus mengajar. Ya, gitu. Kalau yang tahun 2020 ada juga sebenarnya. Cuman yang di situ yang lolos 3 orang. Namanya kampus mengajar perintis dia. Nah, sekarang dilanjutkan. 22. Jadi nanti kalau ada lagi, ini kan batch 1-nya ya. Nanti kalau batch 2-nya kita akan daftar juga. Saya yakin di situ pasti mahasiswa PGSD akan lebih banyak lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada programnya lagi nih. Ada 6 yang ketiga itu namanya PGSD berprestasi. Jadi bagaimana melalui program ini kita akan melakukan pembinaan ya kepada mahasiswa di prodi PGSD, sehingga harapannya minat dan bakat mahasiswa PGSD akan semakin terasa ketika mengikuti lomba, harapannya dapat juara. Karena kan PGSD ini luar biasa ya, dari sisi jumlah kuantitas itu kan banyak. Yeah. Jadi kita punya mahasiswa sekitar 1.295-an. Kalau nyari 10% saja yang luar biasa hebat, berarti ada sekitar 129 kan? Jadi masa nyari 129 dari 1.200 itu susah, kayaknya enggak gitu. Jadi harusnya dengan jumlah yang banyak, sebenarnya makin banyak juga peserta nanti akan ikuti lomba gitu. Itu yang ketiga. Berarti banyak sekali kesempatan mahasiswa PGSD mengikuti kegiatan juga di program studi ini ya. Tentu, banyak sekali pilihannya. Banyak sekali. Apalagi ini mahasiswa PGSD kan luar biasa, selain akademik, dalam bidang olahraga, dalam bidang seni itu mahasiswanya sangat berpotensi untuk ke arah sana. Maka melalui program PGSD berprestasi ini, saya jamin nanti prestasi mahasiswa PGSD di tahun 2021 ataupun di tahun mendatang itu akan naik. Itu yang ketiga. Yang keempat itu namanya PGSD kolaborasi gitu. Ya. Banyak sekali kegiatannya. Kegiatannya banyak sekali. Ini kan gimana supaya antara mahasiswa dan dosen itu bagaimana berkegiatan ya. Tujuannya kan satu, terakhir itulah bagaimana PGSD bisa mencapai visi kan. Karena visi kita kan unggul di Asia sebenarnya tahun 2045 kan. Jadi bagaimana mencapai itu, salah satu yang keempat itu namanya PGSD berkolaborasi. Jadi bagaimana kita berkolaborasi dengan prodi mitra ya dari universitas yang lain, bagaimana kita bermitra dengan sekolah dasar, bagaimana kita bermitra dengan dunia kerja, dengan kewirausahaan gitu melalui kegiatan yang banyak sekali. Bahkan di tahun ini itu ada namanya kegiatan joint teaching, atau mohon maaf, joint teaching itu dengan prodi PGSD di luar Undiksa. Tapi ada namanya kegiatan yang namanya menggurukan dosen. Jadi kalau tahun lalu istilahnya itulah penugasan dosen di sekolah. Tapi tahun ini kita sebut menggurukan dosen. Apa sih itu ya? Menggurukan. Ya, apa sih menggurukan dosen? Sepertinya kan, sangat menarik. Sangat menarik kan? Ya. Karena begini, kan sebenarnya kalau kita selaku dosen, ya kan kalau di ini PGSD kan kita kan harus tahu dulu ya. Nanti anak-anak itu di dunia kerjanya di mana dia kan? Nah, karena kita adalah prodi PGSD yang mencetak tenaga pendidik di sekolah dasar, maka kita harus tahu kan dunia kerja di sekolah dasar itu seperti apa. Nah, untuk memantapkan kemampuan dan pengalaman dosen,
di dunia kerja, dalam hal ini adalah sekolah dasar, maka kita terjunkan dosen-dosen di prodi PGSD untuk mengajar di sekolah dasar, sehingga bisa menggali pengalaman, pengetahuan ya, bagaimana karakteristik anak-anak, bagaimana menyusun RPP nanti yang sudah berkembang di lapangan kan, dosennya jadi tambah pengalaman, ditambah PD. Besok ketika menceritakan ya bagaimana mengajar di sekolah dasar, jadi relate ke sudah punya pengalaman, tentunya pasti itu akan menarik bagi mahasiswa kami. Nah, tahun ini itu ada 13. Ada 13 dosen kami yang terjun mengajar di sekolah dasar. Untuk sekolah-sekolahnya di Singaraja aja atau tersebar di seluruh Bali? Oh, okay. Untuk sekolahnya itu ada di Bali ya, tidak hanya di Singaraja saja. Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah dasar itu berdasarkan pengalaman ini, program PGSD berkolaborasi. Yang kemarin juga dibantu oleh gugus kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan, kemarin sudah tertandatangani sekitar 102 MOU dengan sekolah dasar berkaitan dengan kegiatan MBKM ya, Kampus Merdeka, apakah mahasiswanya di situ yang terjun, apakah kami dari pihak dosen yang akan terjun ke sekolah dasar. Itu jadi, 102 itu. Jadi tidak hanya mahasiswa PGSD nih yang berprestasi, tapi juga dosennya memiliki kemampuan yang sangat hebat, sehingga mahasiswanya juga skillnya tidak perlu diragukan lagi. Yang kelima ada lagi programnya. Ada lagi. Ada, itu baru 4 kan. Sekarang kan bagaimana mencapai unggul itu luar biasa itu. Kemarin diskusi dengan teman-teman dosen ya, kemudian dengan teman pimpinan ya, arahan Pak Dekan, arahan Bapak Wakil Dekan itu luar biasa. Yang kelima kita sebut sebagai PGSD berinovasi. PGSD berinovasi. Jadi melalui kegiatan ini kita akan harapkan lahir karya-karya mahasiswa yang luar biasa. Ya, karya mahasiswa termasuk juga karya dosen yang nanti akan kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hak cipta ataupun paten sederhananya. Ya, kita bekerja sama dengan gugus inovasi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kebetulan di gugus itu saya selaku sekretaris juga gitu, sehingga langsung sekalian bagaimana gugus ini berkembang, bagaimana juga prodi kami nanti mengangkat karya-karya inovasi baik dari dosen maupun mahasiswa. Nah, nyambung ke akreditasi, baru nanti ada program yang keenam, namanya PGSD terstandarisasi. Itu program yang keenam, terakhir. Mungkin nanti ada program-program selanjutnya. Program terakhir itu bagaimana PGSD terstandarisasi. Yang pertama dari sisi kurikulum, ya kan? Harus tuh standar nasional bahkan standar internasional ya. Karena kita nanti akan mengajukan akreditasi internasional. Nah, kalau sekarang ini PGSD kan akreditasinya A ban PT kan. Nah, harapannya nanti di tahun 2021 ini kita sudah mendaftar ke akreditasi internasional AKAS. Harapannya juga kita terakreditasi secara internasional. Nah, sehingga untuk mencapai terakreditasi internasional, kita melakukan kegiatan yang pertama itu kita sudah menyiapkan kurikulum, kemudian perangkat pembelajarannya sudah kita siapkan, baik yang online ataupun yang secara luring sudah kita siapkan. Sehingga nantinya ketika kita mengajukan akreditasi ke AKAS, kita juga akan terakreditasi secara internasional gitu. Wah, keren sekali. Dari penjelasan Bapak itu berarti PGSD itu sangat tidak perlu diragukan lagi dari akreditasi, pasti mahasiswanya pun lulusannya juga terbaik. Ya, karena kan akreditasi itu itu sebenarnya gambaran umum bagaimana mutu dan penjaminan mutu di sebuah prodi itu. Jadi kalau terakreditasi A berarti mutunya kira-kira seperti itu ya, sangat baik di lingkup nasional ya. Apakah nanti itu lulusannya, kurikulumnya, penelitiannya, pengabdiannya, karya inovasinya, karya dosennya, ya kan gitu. Itu di situ sudah yakin sudah ketika sebuah prodi terakreditasi A, ya kan. Nah, kalau kita tingkatkan nanti ke akreditasi internasional, berarti ruang lingkupnya kita mutu kita tidak hanya dalam lingkup Indonesia nasional aja kan, berarti sudah diakui secara internasional. Sehingga nanti kalau mahasiswa kami misalkan melamar pekerjaan, itu kan salah satunya pasti dilihat dulu akreditasi dulu kan. Kalau seperti misalkan Mbak Laksmi nih jadi bos kan gitu, jadi ada mahasiswa yang ngelamar 2 kan, satu dari prodi yang terakreditasi A, satu di prodi terakreditasi B. Saya yakin Laksmi pasti milih yang akreditasi A kan gitu, ya, karena di situ kan penjaminan mutunya sudah berjalan dengan sangat baik kan begitu tentunya. Gitu. Berarti untuk akreditasi dan benefit dari akreditasi bagi mahasiswa lulusan PGSD sudah terjawab ya Pak. Lalu saya ingin menanyakan nih tentang
mata kuliah apa sih yang bakal didapatkan oleh mahasiswa yang akan bergabung ke program studi PGSD ini? Oke, nah, terima kasih ya. Nah, sebelum ke sana, ke arah mata kuliahnya apa, saya paparkan dulu visi, misi, sama profil lulusannya kan. Baik. Nanti untuk mencapai profil lulusan itu baru nanti ada bahan kajian yang akan kita berikan ke mahasiswa. Gitu. Ya, jadi kalau pertanyaan mungkin itu levelnya yang keempat itu pertanyaannya, ya kan? Nah, yang pertama visi. Jadi visi kita adalah menjadi prodi unggul ya dalam bidang PGSD berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia tahun 2045. Ya kan? Jadi ada 3 kunci ya. Unggul, bidang PGSD, berlandaskan THK. Ya kan? Nah, Trihita Karana. Untuk mencapai visi ini, kita sudah tetapkan berdasarkan rapat pimpinan dan rapat dengan teman-teman dosen ataupun seluruh stakeholder di PGSD, kita sudah menetapkan 5 misi. Jadi 5 kegiatan yang nanti akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama itu kita akan menjalankan pendidikan dan pengajaran di PGSD berlandaskan falsafah Trihita Karana. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang humanis ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang kolaboratif. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita membangun tata kelola ya di prodi PGSD dengan sangat baik. Kemudian yang kelima, bagaimana kita menjalin kerjasama ya dengan seluruh stakeholder yang ada baik di tingkat lokal, nasional, bahkan secara internasional. Nah, gitu. Jadi 5 visi ini kita capai. Nah, untuk itu prodi PGSD sudah menetapkan 3 profil lulusan. Jadi kira-kira lulusan PGSD nanti ke depan seperti apa? Yang pertama ada sebagai pendidik, ya kan? Karena kita adalah prodi PGSD, maka secara profesional bagaimana kita menjadi atau meluluskan anak-anak yang siap bekerja di sekolah dasar, baik nasional maupun internasional. Kan gitu kan. Yang kedua di situ adalah bagaimana mahasiswa kami atau lulusan kami itu menjadi asisten peneliti, ya kan. Untuk mencapai asisten peneliti itu kita sudah bekali ya, bagaimana mata kuliah metodologi, kemudian bagaimana statistika deskriptif maupun statistika inferensial, termasuk juga bagaimana penulisan karya ilmiah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, profil kita adalah menjadi praktisi pendidikan. Misalkan bagaimana mengelola bimbel gitu, kemudian dia menjadi atau mendirikan sekolah sekolah swasta dan lain sebagainya, itu kita dukung bagaimana mata kuliah MBS, kemudian mata kuliah yang lain. Sehingga harapannya ketika mereka tamat gitu, kira-kira mereka bisa mengambil ini, apakah dia sebagai pendidik, asisten, ya kan, ketika melanjutkan kuliah juga kan, ataukah dia akan menjadi praktisi di bidang pendidikan. Termasuk juga nih yang tidak kalah yang sudah kita siapkan seperti tadi saya katakan. Jadi bagaimana pengelolaan wirausaha mahasiswa. Sehingga selain menjadi guru atau pendidik ya, atau yang lain, dia juga bisa membuat usaha sampingan, berwirausaha kan gitu. Jadi, sehingga tidak hanya stuck pada menjadi seorang pendidik, tapi berwirausaha pun juga bisa, karena skill yang didapatkan di PGSD tidak hanya sebagai pendidik. Bahkan sudah dibekali ya Pak ya. Bahkan mahasiswa kami itu udah ada sekarang itu ada yang menjadi punya sosis bakar itu dari Jemberani udah sampai sekarang berkembang sekali itu, dan usaha-usaha yang lain. Ada yang punya bimbel juga sudah besar itu. Ada juga yang dia mengikuti bimbel di tempat lain dulu kan, di bimbel yang besar, kemudian dia tiru manajemennya seperti apa, kemudian dia buka lagi itu sudah menandakan bahwa mahasiswa kami masalah berwirausaha itu sudah jalan. Sudah lumayan hebat ya. Bahkan orang tuanya punya dodol kan, sekarang dia kembangkan lagi dengan mungkin pemasarannya kan, pemasarannya, manajemennya, gitu karena kan? Orang tua mungkin hanya menjual, tapi jika dikembangkan memiliki manajemen yang baik sehingga dodol itu tidak hanya dijual di sana-sana saja. Betul, pakai kemasan yang lain dan lain sebagainya. Berinovasi jadinya dodolnya, kan? Dimodernisasi. Kan begitu memang tujuannya kita ya. Jadi tadi Bapak menyinggung tentang profil lulusan. Apakah profil lulusan di PGSD itu sudah tercapai atau ada beberapa yang belum tercapai? Oke, ya. Terima kasih ya. Ini kalau masalah tercapai, sudah tercapai ya. Apalagi yang pertama itu masalah pendidik ya. Itu sekitar 90%, 85% sampai 90% itu memang lulusan kita tuh ke arah ke sana. Bahkan yang kemarin lulus di tahun 2018, itu kadang sudah langsung diangkat menjadi CPNS itu. Karena memang sudah kita bekali ya, datangkan
kakak kelasnya yang mendapatkan lolos ASN, kemudian dia berbagi dengan adik-adik kelasnya. Bahkan kita punya grup tuh, bagaimana lolos CPNS. Sehingga di sana berbagi Di sana tentang pengalamannya. Pengalamannya, gimana trik-triknya, sehingga dia menular ke adik kelasnya kan. Jadi ketika dia tamat, kita berikan dukungan juga ya, ada pelatihan-pelatihan. Kemudian di situ ketika dia daftar, saya yakin lolos. Bahkan mahasiswa kami sudah banyak sekali yang lolos sebagai CPNS. Termasuk juga jadi guru kontrak di Denpasar, di Badung, dan di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Kemudian yang ketiga, wirausaha ini tentu sudah dibahas. Sudah dibahas. Kemudian kalau asisten penelitian, bahasanya kan memang di situ asisten peneliti kan. Tapi dalam konsep penelitian mahasiswa kami luar biasa. Bahkan lulusan kami misalkan dari sudah menjadi guru kan, itu yang ada di negara, itu semuanya juara karya tulis itu di tingkat nasional. Bahkan dia sering terbang ke Jogja, terbang ke Jakarta untuk mengikuti seminar-seminar, bahkan dia sebagai penyaji dalam hal ini karya tulis. Sebelum ada tulisan kan dia harus meneliti kan. Nah, di situ termasuk juga mereka ada yang melanjutkan studi ke S2 kan. Di situ jadi pengembangan konsep sebagai asisten peneliti itu akan semakin terbangun. Sehingga harapannya dia ketika menjadi guru, ya kan, selain dia mengajar, dia juga akan mampu melakukan penelitian-penelitian dalam pengembangan kompetensi dia selaku lulusan ataupun menjadi guru yang profesional gitu. Karena nanti kegiatan peneliti ini kan tidak lepas daripada kehidupan sehari-hari kan. Jadi bagaimana nanti ini membuat perangkat pembelajaran yang baik ataupun media pembelajaran yang baik kan. Jadi kalau konsep penelitiannya dia tidak paham kan, mungkin jadi dia produknya mungkin tetapi tidak bagus. Tapi kalau dia sudah paham konsep-konsep penelitian, maka dia akan lakukan secara akademik ya tahap dengan mekanisme yang baik dan benar begitu ya, sehingga hasilnya pasti luar biasa. Tentunya juga pastinya nih mahasiswa program studi PGSD memiliki banyak sekali prestasi. Bisa dijabarkan Pak prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh mahasiswa-mahasiswa kebanggaan dari program studi PGSD. Okay. Jadi kalau berbicara prestasi nih, PGSD tidak kalah ya begitu ya. Sebagai contoh nih tahun 2019 atau 2020 ya, kita ambil aja untuk program kampus mengajar. Kita kan 3 lolos. Itu menurut saya sebuah prestasi. Bahkan walaupun itu secara sederhana kelihatannya kan, tapi kita kan itulah pencapaian mahasiswa kami, ya kan, termasuk ada program Permata Sakti di tahun 2020 ya. 2020. Kita loloskan itu ada 10 orang mahasiswa kami. Sehingga dia mengikuti kegiatan di Universitas Negeri Malang sama Universitas Negeri Semarang, ya kan. Kemudian prestasi yang lain ada lomba juara 1 juga lomba karya seni tingkat nasional. Termasuk juga kegiatan PKM, masuk ke PIMNAS, bahkan itu 2018 kalau nggak salah itu mewakili Undisel. Nah, gitu contohnya kan, itu pertanda bahwa mahasiswa kami luar biasa. Nah, untuk di tahun 2021 ini, kemarin saya dapat informasi ada mahasiswa kami yang ikut lomba pidato ya, di lomba pidato untuk selaku Bupati Buleleng itu dapat juara 2. Termasuk kemarin yang di bulan Maret, kita kirim mahasiswa itu untuk mengikuti pemilihan putra dan putri pariwisata Indonesia, mahasiswa PGSD yang diwakili oleh David itu dapat juara 3. Berarti walaupun pandemi seperti ini tidak memungkiri mahasiswa PGSD juga meraih prestasi ya Pak ya? Tidak ada masalah itu. Karena memang kegiatan lomba memang dirancang sesuai dengan masa pandemi seperti sekarang ini kan begitu. Kalau nggak salah kemarin juga juara 1 itu lomba mengajar ya secara nasional itu mahasiswa kami itu. Jadi luar biasa sebenarnya. Dan banyak lagi prestasi-prestasi yang lain. Gitu. Bercermin nih dari mahasiswa PGSD yang memiliki banyak sekali prestasi, tentunya dosen dari PGSD juga tidak kalah nih prestasinya. Bisa dijelaskan nih, mungkin diceritakan dosen-dosen dari PGSD prestasinya apa saja? Jadi betul sekali ya. Jadi ketika kita dosennya berprestasi kan tentunya ini mahasiswa juga gitu berprestasi. Kan, nggak akan mungkin mahasiswa berprestasi kalau tenaga dosennya nggak berprestasi kan begitu. Nah sebagai contoh, dosen kami di tahun 2017 dan 2018 2 orang itu lolos untuk ikut training di Jepang ya. Ada itu Pak Made Citra, kemudian itu saya juga kemarin di tahun 2017 ya. Jadi lolos program itu dan kita diikutkan bersama-sama dengan dari 7 universitas yang ada di Indonesia untuk mengikuti training di Jepang berkaitan dengan kegiatan lesson study.
Dan ada satu juga namanya Ibu Nancy, kemarin juga ikut short course di Belanda. Jadi untuk memenangkan itu kan tidak mudah itu kan? Ya, tentunya kita karena sudah, internasional. kan itu sudah kita terpilih dan melakukan kegiatan di sana. Kemudian kemarin ketika teman-teman kami di Prodi PGSD itu sekolah kan, Pak Gede Astawan itu 3 prestasinya ketika tamat tercepat, IPK terbesar. Wah, hebat sekali berarti dosen PGSD. Itu Bu Nancy sama juga, ya kan? Jadi dia sudah tamat sekarang 3,5 tahun. Artikelnya ada 4 yang publish ke Scopus. Termasuk juga Pak Citra. Dia menjadi lulus dengan peringkat tertinggi untuk di Undiksa. Ya kan? Termasuk saya juga waktu tahun 2018 gitu. Kemudian berikutnya kemarin Pak Wayan Yudiana itu pengelola jurnal kan? Pengelola jurnal terbaik di Indonesia. Itu kan dosen kami di Prodi PGSD gitu ya. Termasuk juga saya pemegang HKI terbanyak di Undiksa tahun 2020. Wah, hebat sekali berarti. Itu dan yang lain-lain ya. Prestasi itu yang lagi satu tidak kalah penting itu adalah bagaimana dosen-dosen kami di PGSD itu kompak dan harmoni. Itu yang luar biasa. Jadi kalau sudah kompak, harmoni, kita melakukan kegiatan, gampang lah jadinya. Sehingga program yang ada di PGSD tidak hanya 1, tapi sudah ada 6. Ada 6 itu dan jalan. Dan jalan. Dan jalan kan pastinya dan itu. Sukses. Jadi kalau ada 1 tetapi nggak jalan, nggak ada artinya. Kemudian kalau ada 10 nggak jalan juga nggak ada artinya kan. Jadi kalau ada 6 jalan, itu menurut saya yang luar biasa. Luar biasa sekali berarti. Kebersamaan dari dosen-dosen PGSD. Itu prestasi yang paling, menurut saya itu paling luar biasa. Sehingga ketika kita ada program, semuanya tuh mendukung. Nggak ada yang nggak. Kemarin menggurukan dosen, kita nggak ada dana kan. Tapi teman-teman mau kok melakukan di lapangan. Karena saya berbicara, ini loh pengalamannya, yang saya dapat ini. Kemudian kita bercerita kepada anak-anak mahasiswa kami di PGSD, begini loh nantinya. Semuanya tertarik, dan semuanya sudah melaksanakan sekarang. 4 kali loh ngajar. Padahal dosen-dosen kami itu sibuknya luar biasa. Ada PPG, ngasih e-learning, dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa. Luar biasa sekali, karena menarik sekali juga menggurukan dosen. Nah, itu jarang kalau... Sangat jarang ya programnya ditemukan di program studi lain. Kalau Lasmi nanti jadi guru atau dosen kan, Pak ada dananya nggak ini gitu. Kalau nggak ada dana nggak mau, bisa jadi begitu kan. Tapi di kami tuh nggak ada masalah itu. Ada dana, tidak ada dana, kalau program itu bermanfaat, itu dilaksanakan oleh teman-teman. Maka itu sebuah prestasi menurut kami yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi karena penjelasan Bapak tentang program studi PGSD ini sangat menarik, mungkin pasti nih siswa-siswi yang bakal melanjutkan ke jenjang pendidikan perkuliahan juga tertarik untuk bergabung menjadi keluarga program studi PGSD. Jadi Pak, ada banyak sekali nih open recruitment mahasiswanya dan untuk masuk ke program studi PGSD. Bisa dijelaskan apa saja cara-cara nih untuk bergabung ke program studi pendidikan guru sekolah dasar? Terima kasih ya. Untuk bergabung itu kan untuk gabung ke PGSD itu kan sudah satu pintu ya, melalui pintunya Undiksa begitu ya. Baik di situ ada jalur SMMPTN, kemudian ada jalur SBMPTN ya kan. Kemudian ada jalur SBMJM, jalur minat dan bakat maupun jalur tulis ya. Mungkin yang masih tersisa itu yang satu ya. Jalur mandiri. SBMJM tulis itu jalur mandiri, itu yang masih tersisa satu. Sehingga nanti adik-adik mahasiswa ataupun bapak ibu yang punya keluarga ya yang mau bergabung dengan kami Prodi PGSD, silakan melalui situs Undiksa untuk bergabung ya. Mungkin satu slot yang masih tersisa itu adalah pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi melalui jalur mandiri. Tulis. Nah, di situ ya saya yakinkan itu 3,5 tahun atau 4 tahun anak-anak sudah lolos dari Prodi PGSD. Karena dari sisi kurikulum kita sudah setting kan. Di semester 7 nggak, cuma satu ada mata kuliah. Sehingga nanti di situ sudah ngambil penelitian dan sebenarnya semester 8 awal mereka sudah selesai. Berarti lulusnya bisa dianggap cepat ya Pak ya? Iya, cepat dan berkualitas kan. Cepat dan berkualitas. Ya, kalau cepatnya aja kan 3,5 tahun tapi nggak berkualitas. Rugi kan gitu. Tentu saja program-programnya juga membacking dan memiliki skill lulusan dari PGSD. Jadi kita kompak ya, prodinya kompak, mahasiswanya kompak, dosen kompak, sehingga pegawainya kompak begitu ya. Jadi ada kegiatan apa, kita minta bantuan, udah di backing tuh sama pegawai-pegawainya juga. Bahkan kemarin tuh hari Sabtu sama hari Minggu kita ada kegiatan seminar secara daring, mereka tuh jadi host di situ. Jadi tidak lagi saya ataupun tidak lagi mahasiswa. Jadi memang dihandle oleh teman-teman
pegawai. Jadi hari Minggu mereka masih tetap bekerja dan mau gitu. Dan itu juga uangnya, suatu prestasi. Iya, prestasi itu luar biasa menurut saya. Jadi untuk melihat nih, untuk tahu di mana sih bisa daftar SBMJM jalur mandiri, bisa dicek di website mana Pak? Websitenya Undiksa. Website Undiksa. Ya, jangan lupa untuk selalu ngecek nih website Undiksa. Gitu. Jadi terakhir nih Pak, harapan ke depan untuk program studi PGSD ini apa? Ya, kalau harapannya kan, kita kan mau mencapai prodi unggul berlandaskan THK di Asia tahun 2045. Harapannya unggul itu tidak tahun 2045, jadi 2035 udah dapat tercapai. Jadi sebelum tahun 2045 sudah bisa unggul ya, harapan ke depan. Harapannya itu. Sehingga nanti semua aktivitas kita akan kerahkan untuk melakukan mencapai itu. Karena kita sudah punya tuh tadi yang saya sebutkan itu program PGSD ada 6 itu, memang arahnya itu terakhir ke situ. Kalau kita kompak, saya yakin bukan tahun 2045, bahkan 2035 sudah bisa kita capai itu. Jadi sebelum menutup kegiatan kita hari ini, podcast kita kali ini, saya mau memberikan sedikit game nih buat Bapak. Jadi saya akan bertanya, Bapak jawabnya cepat. Ya. Bisa? Pokoknya gemeter ini. Nggak apa-apa. Tantangan ini nggak apa-apa. Tantangan. Kita mulai ya Pak. Daring atau luring? Sama. Pilih salah satu. Sama. Kenapa nih samanya? Ya oke gini. Karena begini, jadi nggak akan bisa tuh kita bilang daring itu lebih buruk daripada luring. Termasuk juga luring lebih baik daripada daring. Menurut saya nggak ada setuju itu. Karena konsepnya kan pembelajaran. Jadi hakikat pembelajaran itu harus sama. Daring ataupun luring, hakikat pembelajaran harus sama. Nah ketika baik daring, maka tinggal memindahkan, dibantu oleh manajemennya secara daring. Jadi misalkan Bu Laksmi ngajar ke kelas. Kalau Ibu Laksmi datang ke kelas, selamat pagi anak-anak, ya, coba baca bukunya halaman 10, kerjakan halaman 12. Ibu masih ada kesibukan. Anak-anak bekerja kan? Ya. Daripada saya ngajar nih. Anak-anak sekarang kita daring, ya kan? Anak-anak sudah join. Bagaimana anak-anak belajarnya kemarin ada kesulitan, sekarang Bapak akan paparkan ini, ya kan? Coba diskusikan dengan si A, dengan si B. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada yang belum dipahami, tanyakan dengan Bapak. Kemudian Bapak berikan permasalahan sehingga anak-anak bagaimana berpikir. Kemudian Bapak berikan video, kemudian anak-anak menyimak, suruh diskusi mana lebih baik? Luring, daring. Daring kan? Ya. Ataupun nanti Ibu Laksmi datang ke kelas kan, bawa praktikum, kemudian minta anak-anak berdiskusi dan lain sebagainya, kemudian berdiskusi dengan Ibu Laksmi selaku guru kan, dibandingkan saya nanti masuk secara daring, anak-anak kita sekarang daring, ya kan? Coba bukunya halaman 10, ya. Sebentar kita diskusikan melalui media Zoom. Habis itu selesai. Mana lebih baik? Luring. Luring kan? Jadi saya itu nggak bisa menjawab mana lebih baik. Selama hakikat pembelajaran itu dipegang, itu yang terbaik. Maka contoh nih PGSD. Sekali lagi PGSD contoh nih. Luringnya seperti itu di daring. Kami nggak manajemen dengan baik itu. Ini salah satu juga bagaimana pelaksanaan daring di prodi PGSD. Kami ada 10 kelas. Ada di masing-masing mata kuliah itu bisa ada 2 atau 3 dosen. Tetapi itu perangkatnya sama, manajemennya sama. Ya kan, ada diskusi dan lain sebagainya, ada pikon dan lain sebagainya. Jadi kita buat itu sama. Sehingga walaupun dia secara daring, itu akan sama dengan luring. Walaupun dengan berbagai permasalahan, ya tentunya itu harus kita coba lewati sedikit demi sedikit dan akan berakhir nanti. Berarti fokus yang sama. Yang penting hakikatnya. Ya, saya itu pegang hakikatnya. Jadi nggak akan bisa saya dibilang dengan luring lebih baik dibandingkan dengan daring. Kecuali dibandingkan kasus yang tadi, luringnya seperti ini, daringnya seperti ini, baru saya bisa menjustifikasi apakah daring ataupun luring yang lebih baik. Baik. Jadi hati-hati dengan saya. Silakan yang kedua. Jadi yang kedua, menerima banyak mahasiswa namun sedikit prestasi atau menerima sedikit mahasiswa namun berprestasi. Oke, ini susah juga ini pilihannya ini. Yang bagus itu kan yang banyak dan berprestasi. Seperti PGSD, banyak dan berprestasi. Dipilih salah satu, Pak. Dipilih salah satu. Dipilih salah satu? Ya, banyak namun tidak berprestasi atau sedikit tapi berprestasi. Saya banyak, habis itu saya bina, dia menjadi berprestasi.
Benar juga Contohnya berarti. PGSD nih, kita punya 1.200, jangan dibilang itu nggak berprestasi. Itu 1.200 berprestasi loh gitu. Daripada sedikit tidak berprestasi, atau sedikit berprestasi, ya kan? Atau banyak tidak berprestasi, PGSD itu banyak dan berprestasi kan? Benar sekali. Jangan lupa PGSD banyak dan berprestasi. Gitu. Jadi terima kasih Bapak, kita tutup podcast kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang program studi PGSD. Saya bersama tim mengucapkan banyak terima kasih juga. Baik, Sobat FIP, Sobat Podcast FIP, jangan lupa saksikan dan nantikan podcast-podcast kita selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa, salam sehat, salam harmoni. Goodbye.